Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi kita di channel Naga Tukang. Para teman-teman, Bapak Ibu, para sahabat dimanapun Anda berada, semoga di kesempatan yang baik ini kita selalu dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena ada permintaan dari teman-teman dan sahabat, mereka ingin kita membahas tentang tutorial bagaimana cara mengelas listrik bagi pemula. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu las listrik. Las listrik itu salah satunya, ini contohnya. Ini contohnya las listrik itu. Dan model-model lain juga banyak, tapi ini salah satunya. Apa gunanya las listrik? Di zaman sekarang ini, las listrik ini tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Ini sebagai penunjang mempermudah kita, di mana las ini bisa membuat alat mulai daripada alat sederhana sampai alat yang paling modern dan canggih sekalipun. Jadi apabila ada di antara adik-adik, anak-anak kita, teman-teman dan para sahabat memilih profesi sebagai tukang las, saya rasa peluang itu sangatlah menjanjikan. Karena peluangnya terbuka besar, kita bisa bekerja di perusahaan-perusahaan minyak, misalnya las pipa, contohnya pipa Caltex. Udah itu pembuatan tower-tower, sampai kepada usaha-usaha yang sifatnya pribadi, misalnya bengkel tralis, bengkel mobil dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu ada suatu pembahasan yang sangat penting di sini sebelum kita memilih profesi sebagai tukang las. Adapun pembahasannya ini sangat menentukan apakah seseorang itu akan mampu menjadi tukang las yang profesional atau tidak. Tapi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasannya, mari terus kita bangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Karena tujuan kita yang utama di sini adalah bagaimana kita berbagi ilmu, walaupun ilmu sederhana, dan semoga ilmu-ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semuanya. Karena seseorang yang bijak mengatakan, apabila ada sesuatu yang berharga bisa kita bagikan, itu sangat baik untuk hidup kita. Teman-teman saudara saya sekalian, pembahasan yang tidak kalah penting itu adalah 50% para pemula yang ingin memilih profesi menjadi tukang las gagal. Di mana letak kegagalan mereka? Letak kegagalannya adalah di saat mereka mulai belajar melas listrik. Jadi kenapa mereka bisa gagal? Karena orang yang mulai belajar ngelas listrik itu, mereka akan sering mengalami iritasi mata atau sakit mata. Itu tantangan terbesarnya. Termasuk teman-teman saya, termasuk saya dulu, paling sering sakit mata di masa-masa belajar di saat pemula dulu. Itu tidak bisa dihindari. Jadi ada satu pertanyaan, apakah tukang las yang profesional atau tukang las yang sudah lama sudah kebal dari sinar atau dari asap las tersebut? Sebenarnya tidak. Walaupun mereka sudah lama jadi tukang las, tapi mereka tetap sama seperti Anda yang masih belajar. Mereka tidak punya kekebalan.
Jadi di mana tekniknya, di mana celahnya, kenapa mereka jarang sakit mata? Mari kita bahas. Itu yang penting kita bahas di sini. Rahasianya adalah yang membuat iritasi itu, apakah sinarnya atau asapnya, kita katakanlah keduanya. Dari sinarnya kita bisa kena iritasi karena ketajaman sinar, sampai kulit kita pun bisa mengalami iritasi, terkupas, kulit ari kita terkupas. Itu sudah sangat biasa bagi tuang las. Berarti cahayanya juga. Kalau kita tanya apakah asapnya juga? Iya, kita katakan saja walaupun misalnya belum melalui penelitian, tapi iya juga karena asap kan memang berbahaya. Makanya kalau kita misalnya asap itu perlu dihindari. Jadi satu-satu kita bahas. Yang pertama dulu, sinarnya. Kenapa para pemula sering mengalami sakit mata? Sebabnya begini teman-teman sekalian. Ini kita berikan contoh yang paling mudah. Orang yang terbiasa di saat mereka melakukan kerja pengelasan, mereka sudah sejiwa tangan dengan perasaannya. Makanya kalau kita di awal belajar itu, kita ambil satu plat dulu. Misalnya ini plat, telapak tangan saya misalnya plat. Anda di saat mulai menempelkan kawat las ini kepada bahan yang mau dilas itu perasaan. Dia tidak boleh terlalu menyentuh, tidak boleh terlalu renggang. Kalau renggang dia tidak menyala, kalau terlalu menyentuh dia lengket. Makanya dia antara kena dengan tidak kena, itulah perasaan. Jadi di saat ini udah menyatu perasaan Anda dengan gerakan tangan Anda, udah menjadi satu kesatuan, perasaan Anda udah dapat perasaannya, barulah terjadi ada lasnya itu. Itulah teknik pertamanya. Jadi ini yang pertama kita latih. Boleh kita ambil sengaja satu plat untuk percobaan. Kita las sampai tangan kita sudah memiliki perasaan yang kuat bagaimana las itu bisa menyala secara sempurna. Itu poin pertama. Selanjutnya poin kedua, yang tidak kalah penting, kenapa orang suka sakit mata atau sering sakit mata? Karena di saat mereka menempelkan sesuatu, melengketkan satu barang ke barang lain, biasanya itu kan dipegang dulu pakai tangan. Jadi di waktu inilah mereka sering kena sinar las. Waktu melengketkan pertama, setelah dia lengket baru kita ambil, boleh misalnya kita ambil kaca atau alat yang kaca yang di kepala, boleh, apapun itu boleh. Tapi di saat menempelkan pertama itu, di situ mereka yang sering lewat sinarnya ke matanya. Jadi karena keseringan ngumpul terjadi iritasi mata. Jadi menyiasatinya ada satu tips yang paling gampang dan mudah dan mesti Anda pelajari, perlu Anda ingat bagi pemula. Caranya begini, Anda perhatikan telapak tangan saya, Anda perhatikan juga mata saya. Di saat saya menempelkan kawat ini ke besi yang akan saya las, mata saya langsung saya pejamkan. Anda perhatikan ya. Langsung Anda pejamkan mata Anda. Setelah dia lengket, baru lepaskan kembali. Setelah dia lengket, baru kita ambil kaca las untuk menguatkan lasnya. Sebisa mungkin Anda jangan terkena sinarnya. Jadi refleks kita harus kuat, refleksnya. Di saat kita sentuhkan kawatnya ke suatu benda yang akan dilas, dengan spontan tangan Anda pun udah menutup mata Anda dengan kaca. Disitulah tekniknya. Disitulah pelajaran pertamanya yang penting Anda ingat. Itu tentang sinar. Yang kedua tentang asap. Karena teman-teman saya pun sebenarnya bukan kurang yakin, karena belum melalui penelitian apakah asapnya berbahaya. Tapi kalau saya rasa asap itu berbahaya.
mungkin asapnya bukan hanya ke mata, kemana saja berbahaya, terhirup juga berbahaya. Makanya kalau ngelas itu kalau di dalam ruangan ventilasinya harus bagus. Makanya saya pilih bekerja di ruangan terbuka. Jadi apabila anginnya ke arah kita, bisa kita putar atau kita berpindah posisi sehingga asapnya tidak mengenai kita. Jadi itulah teman-teman saudara-saudari yang dapat kita pelajari untuk las pemula. Jadi kalau untuk teknik-teknik lanjutannya nanti kita buatkan videonya di waktu yang lain. Karena kalau kita bahas di sini nanti durasinya kepanjangan. Jadi awalnya kalau Anda ingin memilih menjadi profesi tukang las, menurut saya itu sangatlah bagus, terutama bagi kaum-kaum muda. Anak-anak muda itu sangat bagus. Jadi begitulah kali ini teman-teman yang dapat kita bagikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.